adik-adik di rumah juga sudah siap ya? Kakak harap semua adik-adik mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Jangan di skip ya adik-adik ya. Oke, yuk sebelum kita beribadah, kita mau bernyanyi satu lagu yaitu Bila Roh Allah Ada. Musiknya. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami hingga hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan supaya kami kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga adik-adik di rumah agar senantiasa selalu sukacita di dalam nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau kembali bernyanyi dari buku ND, diiringi musik yang diiringi oleh Kak Titin. Ayo Kak Titin, silakan musiknya. Belajar Tita yang akan dibawakan oleh Kak Vera. Silakan Kak Vera. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vera. Kita akan membacakan Tita. Ayo adik-adik diambil katekismusnya. Tapi minggu ini kita dalam bahasa Batak. Oke adik-adik ya. Untuk titah yang akan kita bacakan yaitu dari titah ketiga atau Patik Patolukon. Oke adik-adik ya. Kita sama-sama membaca ya. Patik Patolukon. Dan jadi dohonon guar ni debata yanggo soture dalana.
aihona uhumna dosobot akan namarsinea di gowarna. Oke, kakak akan membacakannya artinya di dalam bahasa Batak. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olong mamurai manang manolon-nolon manang marujar-ujaran naroa manang mangasi marhite guarni debata aidi nama natar sosak do tangiang dohot puji-pujian do sidohonon guarni debata. Adik ya, itu artinya ya. Oke adik-adik, kakak tetap menganjurkan adik-adik tetap menghafal di dalam bahasa Batak ataupun di dalam bahasa Indonesia. Setelah dihafalkan boleh divideokan dikirim ke kakak-kakaknya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Vera atas titahnya yang sudah dibawakan. Adik-adik, kakak harap adik-adik tidak hanya menghafal tapi juga melakukannya di kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi dari buku ND Molo Jesus Domani. Yuk musiknya Kak. Molo Jesus Domani las roha, Jesus si manuruti las roha, kota perseoni, dohot pasti rohani, madonato Jesus si las roha, las roha, las roha, madonato Jesus si las roha, pasti ada maniku, bintang diri moni, madonato Jesus si las roha. Sekali lagi. Molo Jesus Domani las roha, Jesus si manuruti las roha, kota perseoni, dohot pasti rohani, madonato Jesus si las roha, las roha, las roha, madonato Jesus si las roha, masih ada maniho kita pakirin oni, madonato Jesus si las roha. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama belajar ayat bulanan yang akan dibawakan oleh Kak Catherine. Disiapkan Alkitabnya, kita panggil Kak Catherine. Silakan Kak Cat. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik di rumah bisa sehat, sukacita. Sekarang kita buka Alkitab kita akan belajar ayat bulanan di bulan November. Ya, di mana bulan November ayat bulanannya? Ada di 2 Timotius 2 ayat 19. Di mana adik-adik? 2 Timotius 2 ayat 19. Kita membacanya dalam bahasa Batak dulu ya. Alaina hoddo haojaon nasian debata hataon ma sahabna ditanda Tuhan ni doakan na diibana dohot sirang masian hekuduon nasa na mandok guar ni Tuhan. Kakak ulangi ya, adik-adik bisa ikutin di rumah. Kalau enggak baca yang ada di layar handphone adik-adik ataupun di laptop. Ayat bulanan kita 2 Timotius 2 ayat 19. Alai na hoddo haujaon nasian debata hataon ma sahabna ditanda Tuhani do akan nadi iban dohot sirang masian hageduhon nasa na mandok goar ni Tuhan. Bahasa Batak, bahasa Indonesianya, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Demikian ayat bulanan kita. Semoga adik-adik memahaminya dan adik-adik bisa menerapkan di dalam kehidupan adik-adik di rumah. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar ayat bulanan. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dari buku ND Pasu-Pasu Hamio Tuhan. Yuk musiknya Kak. Pasu-pasu
menghimbau adik-adik untuk tetap mematuhi prokes ya adik-adik ya. Untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah PTM, sudah mulai PTM mungkin ya, kakak harap tetap menjaga jarak. Pokoknya adik-adik selalu menjaga protokol kesehatannya supaya adik-adik terjauhi dari segala sakit penyakit. Kemudian yang kedua adalah warta Natal. Nah, kakak mau menginfokan untuk adik-adik yang sudah diberikan liturgi ya, untuk pengumpulan videonya ditunggu sampai tanggal 25 November jam 9 malam. Nah, adik-adik kalau lewat dari tanggal 25 November, kakak guru sekolah minggu mohon maaf tidak menerima lagi untuk pengiriman liturgi adik-adik ya, karena liturginya videonya harus diedit, jadi membutuhkan waktu yang panjang untuk mengedit. Kakak ingatkan lagi, tanggal 25 November adalah tanggal terakhir pengumpulan video untuk liturgi ya, dikirimkan ke kakak Christine atau kak Vera ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang warta kita ketiga adalah untuk adik-adik orang tua khusus VG vokal group, tanggal 28 minggu depan kita ada latihan bersama ya. Kakak bacakan lagi untuk list adik-adik sekolah minggu yang ikut vokal group ya. Mungkin adik-adik sudah tahu tapi kakak bacakan sekali lagi. Yang pertama adalah Anggita, Felicia, Yonas, Keila, Mikaela Banjarnahor, Febriana dan juga Nadia. Oke. Jadi untuk adik-adik yang 7 orang ini tanggal 28 minggu depan datang ke gereja jam 11 kita akan latihan vokal group. Nah, adik-adik sebelumnya juga adik-adik harus latihan dulu ya di rumah. Lagunya sudah kakak kirim di grup orang tua. Oke adik-adik jangan lupa ya jam 11 kumpul di gereja untuk latihan PG. Oke, itu saja adik-adik untuk warta kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sintua. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi dulu dari buku Endek Go Kelas Niroha. Yuk, musiknya. Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke pelajaran Alkitab kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami masih boleh bersekutu hari ini ya Bapa untuk mendengar sabda-Mu, menjadi tauladan dalam hidup kami lepas pribadi di hari-hari ke depannya Bapak.
pada hari ini ya Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang aman kasihi, bahan pelajaran kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-5, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-16. Anak-anak yang membawa Alkitab, tolong dibuka, diikutin dalam hati. Amang yang baca ayatnya buat kita. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dan dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang aman kasihi, perikop ini atau judul pelajaran kita hari ini merupakan bagian dari khotbah Kristus di bukit. Khotbah Kristus di bukit secara umum merupakan prinsip yang seharusnya dipegang dan cara hidup kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Allah. Maka bukankah hal yang aneh jika bagian-bagian lain sering dibawakan dan disampaikan, mulai dari usia anak sampai lanjut usia anak dini sampai lanjut usia. Alasannya adalah agar kita senantiasa belajar mengenai apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan terus-menerus sedari usia dini. Garam dan terang adalah dua contoh hal yang disampaikan Yesus sebagai perumpamaan tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Garam, anak-anak ngerti garam nggak? Coba anak-anak sekolah minggu, ada nggak yang tahu suatu pulau di negara kita ini dan menghasilkan garam? Ada nggak anak-anak sekolah minggu yang tahu? Ada, yaitu namanya Pulau Madura. Madura itu hasil komoditasnya adalah garam. Ya anak-anak ya, jangan sampai nggak tahu
Di negara kita juga ada satu pulau penghasil garam terbesar di negara kita. Garam itu memiliki beberapa makna atau simbol. Bisa juga dimaknai dengan kekayaan. Dan masa penulisan dalam kitab, di dalam Alkitab juga ditulis, garam dapat dipakai sebagai alat tukar atau pembayaran untuk ditukar dengan hal atau benda, alat, ada juga alat dipakai untuk mengawetkan. Dengan garam, mengawetkan makanan dengan garam masih dilakukan hingga saat ini untuk menghindari kebusukan bahan makanan, dan sekaligus juga dipakai untuk memberi rasa sedap untuk bahan makanan yang kita pakai, yang kita makan sehari-hari, ditambahin garam juga. Dengan menggunakan perumpamaan ini, Tuhan Yesus berusaha menyampaikan khotbah atau nasihatnya untuk kita semua, termasuk anak Kara dan Amang sendiri, untuk menjadi garam. Kita ini dituntut Tuhan, diajak Tuhan agar kita senantiasa menjadi garam dan terang di tempat kita masing-masing, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat les, di tempat manapun kita berada. Kita diajak Tuhan senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Coba anak-anak kalau tanpa garam, rasanya makanan di rumah itu rasanya hambar dan tawar. Makanya perlu ditambah garam biar ada rasa yang kita nikmati di setiap hidangan yang disediakan orang tua kita di rumah. Anak-anak yang Amang kasihi, manusia itu diajarkan Tuhan, manusia atau umatnya, umat Kristiani, umat pengikut Tuhan Yesus Kristus, diajak senantiasa untuk menjadi garam dan terang dunia di kehidupannya masing-masing. Sehingga kita sebagai garam dan terang dunia memberi dampak yang baik di sekitar kita, sehingga banyak orang yang diberkati dengan kehadiran kita. Selanjutnya Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan menjadi terang cukup banyak ditemukan pada bagian lain dalam Alkitab. Misalnya saja pada Matius pasal 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan pada Efesus 8 juga ada tertulis memang demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang itu seringkali dipakai sebagai tanda bahwa kita diharapkan membawa dampak positif, memberikan perbedaan yang baik, dan juga kita bisa mempengaruhi sekitar kita. Jadi anak-anak secara sederhana dapat diartikan dengan menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita tinggal. Anak-anak sekolah minggu harus di Jakarta Kota, mungkin bersekolah, tinggal, ataupun berinteraksi dengan anak-anak lain dari beragam latar belakang, baik itu agama lain, suku lain, golongan lain, dan yang berbudaya lain. Anak-anak dituntut senantiasa bertanggung jawab dengan menjadi garam dan terang dunia, memiliki tanggung jawab untuk membawa dampak positif bagi anak-anak yang lain yang sudah mengenal Kristus maupun yang belum mengenal Kristus. Memang anak-anak yang Amang sayangi, pelaksanaannya mungkin agak susah. Kita bercampur baur dengan yang tidak sesuku sama kita, yang tidak seagama dengan kita, seiman dengan kita, yang budayanya pun lain dari kita HKBP. Kita dituntut Tuhan menjadi terang dan garam di tempat kita masing-masing. Dan Tuhan mengajak anak-anak sekolah minggu dan Amang untuk hidup menjadi teladan dengan beragam cara yang dimulai dari diri sendiri dan kebiasaan baik yang dilakukan sehari-hari. Contohnya, biasanya kita sering meminta maaf dan minta tolong dan selalu mengucapkan terima kasih apabila ada saudara-saudara kita yang bisa membantu kita sebagai anak-anak Tuhan dengan talenta, kemampuan, kekuatan, dan kelemahannya pun kita harus menjadi teladan dan betul-betul memaknai kasih dan berkat yang dari Tuhan yang telah kita terima pribadi lepas pribadi, dan jangan senantiasa mementingkan kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi, tapi lebih bagus kita mementingkan orang banyak di atas kepentingan kita pribadi. Anak-anak yang Amang kasihi, mengenal Kristus Tuhan dan ajarannya sejak usia dini
merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh anak-anak sekolah minggu. Maka Amang berpesan, alangkah baiknya jika ajaran Kristus bukan hanya kita dengar dan bukan hanya kita dapat baca, tetapi yang paling penting kita lakukan di hidup kita hari-hari adalah kasih kepada Tuhan dan sesama ciptaan Tuhan. Itu yang utama kita lakukan agar kita menjadi garam dan terang dunia. Janganlah sampai terang itu redup dan garam itu jadi hambar. Anak-anak sekolah minggu, hiduplah senantiasa menjadi teladan di rumah, di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, dan dimanapun anak-anak sekolah minggu berkegiatan. Anak-anak sekolah minggu yang Amang kasihi dan Amang sayangi, minggu kita hari ini adalah minggu tutup tahun Parkuriaor, atau dalam bahasa Indonesia tutup tahun gerejawi. Sampai sekarang minggu depan kita udah harus masuk Advent pertama. Amang berpesan, marilah kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kami ya Bapa atas berkat dan karunia-Mu yang kami terima, serta sabda-Mu dan firman-Mu yang telah boleh kami baca dan pelajari. Kami memohon ya Bapa, ajarlah kami senantiasa anak-anak-Mu untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai akhir tahun ini ya Bapak, agar kami boleh mempersiapkan diri kami dan hati kami serta pikiran kami untuk menyambut masa-masa Advent yang akan datang di minggu-minggu berikut ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, sabda-Mu yang kami dengar, firman-Mu yang boleh kami pelajari, agar kami boleh lakukan di setiap aktivitas kami, anak-anak-Mu, baik itu di rumah, di lingkungan kami, di tempat sekolah ya Bapak. Tuntunlah kami ya Bapak, agar kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Jakarta Kota untuk senantiasa menjadi garam dan terang dunia di tempat kami masing-masing. Itu juga ya Bapak, teman-teman kami yang tidak boleh bersekutu dengan kami oleh karena sakit dan kegiatan lain ya Bapak. Bimbing dan sertai mereka agar di hari-hari yang akan datang ya Bapak, kami boleh bersama bersekutu memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak, agar kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Jakarta Kota boleh menerima berkat-berkat.
Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap firman Tuhan dapat memberkati adik-adik di rumah dan juga adik-adik bisa mengikutinya dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi dari buku pendek sambil memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikirimkan ke Bendahara Mulia. Oke adik-adik, yuk kita nyanyi musiknya Kak. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di hadapan kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah minggu, jangan lupa di subscribe, di komen dan juga di like. Oke, dadah.